Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 46 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya kesadaran Bailang pun mulai menghilang. Dan apakah Raja Agung benar-benar bangkit? Beralih di istana dinasti Tang, terlihat seorang prajurit melapor kepada kaisar. Ia berkata, "Lapor kepada kaisar, 30.000 elit penjaga pertahanan telah dikerahkan sesuai perintah. Pasukan dari kota Barak telah tiba satu demi satu dan terus datang lebih banyak lagi. Dan para penjaga di sekitar istana tak tertembus. Harap yakinlah kaisar dan semua menteri. Gerombolan monster yang membanjiri kota Chang'an untuk saat ini belum mendekat dan pasukan kita belum memasuki pertempuran." Salah satu tetua di situ berbisik kepada tetua lainnya kalau itu pasti sangat mengerikan jika di situ banyak raksasa, dan jika sang Raja Agung bangkit itu akan menjadi bencana. Tetua lainnya menjawab, "Bukannya mereka melindungi orang-orang?" Daun ajaib di situ lalu berkata, "Para monster yang datang tampaknya tidak berniat jahat, jenderal militer. Aku ingin tahu di antara mereka bagaimana pertarungannya saat ini." Jenderal di situ lalu berkata, "Secara garis besar, menurut mata-mata kita, mereka saat ini sedang berperang di jalanan, di atas kuil dan di atas rumah. Sedangkan para warga yang bersembunyi di dalam rumah umumnya aman. Tidak ada luka berat dan kabar kematian. Tampaknya ini adalah keajaiban." Sang kaisar pun lalu mengatakan kalau kekacauan yang terjadi ini disebabkan oleh Tan Sanzang. Ia lalu bertanya kepada daun ajaib, apakah ia tahu masalah ini? Daun ajaib lalu menjawab, "Ya, para monster itu dipanggil oleh Biksu Tong untuk menuju Chang'an." Kaisar pun bertanya, kenapa Biksu melakukan ini? Bukankah ini akan membuat orang-orang di kota Chang'an dalam bahaya besar? Daun ajaib lalu menjawab, "Aku pikir dia sedang mencoba untuk menghentikan upacara kebangkitan ini." Kaisar Tang pun lalu terlihat agak kesal dan berkata, "Kelompok era kebangkitan itu hanya menginginkan kita untuk patuh kepada hukum agung. Tapi kenapa reaksi Tan Sanzang sangat berlebihan?" Para tetua pun juga membenarkan hal itu. Guru daun ajaib pun lalu berkata, "Apakah benar-benar tidak ada masalah? Yang mulia, semua menteri, mohon izin. Pada dasarnya, setiap saat kita semua berperilaku sesuai moral dan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Adanya hukum agung, ditambah lagi mata Dajjal. Mereka selalu mengawasi kita semuanya. Intinya, mereka tidak memanusiakan manusia. Untuk waktu yang singkat kita mungkin melihatnya baik-baik saja, tetapi di belakangnya kita tidak tahu dan tak bisa memperkirakannya. Atas dasar itu, saudaraku Tan Sanzang menyadarinya. Bahkan dia telah mempertaruhkan langit di bawah panggilan besar kepada seluruh monster untuk berjuang bersama di kota ini." Mendengar hal itu, kaisar pun tampak terdiam. Sin kemudian beralih memperlihatkan tangan besi. Di situ ia berteriak, "Lengan modot, angin puyuh," teriaknya. Dan ternyata itu adalah sang monyet Akajiri. Kini ia pun bersiap menyerang dengan tangan besinya yang berputar-putar dengan kencang. Dan dawar, tangan anehnya kini menyapu beberapa zombie Dajjal. Para zombie itu pun jadi berserakan di mana-mana. Zombie yang telah tersungkur dan terluka parah pun berkata, "Raja Agung, Anda berjanji kepada kami untuk memberikan kekuatan." "Oh, itu benar yang mulia, Raja Agung. Musuh kami terlalu kuat." Dan tiba-tiba saja tubuh mereka yang tumbang pun kini seperti pulih kembali. Dan mereka pun bangkit kembali sambil berkata, "Hehe, aku sangat kagum dengan kekuatan yang tidak terbatas ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan kita. Hehe, benar-benar fantastis, sangat menakjubkan, kekuatan tak terbatas." Melihat hal itu, Akajiri pun tampak tersenyum dan tertantang. Ia pun berkata, "Orang-orang ini sepertinya sangat rumit, tapi ini sangat menyenangkan. Kekuatan tak terbatas. Tidak peduli kukalahkan berapa kali, tapi mereka tetap bisa berdiri ya." Tong Am yang saat ini juga sibuk mengajar para zombie pun berkata, "Mereka mempunyai kemampuan di luar nalar kita. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pertempuran ini akan kalah." Dan kini terlihat sebuah tongkat emas Rui memukul zombie Dajjal. Dan ternyata itu adalah Xiao Liu. Sambil mengamuk mengajar mereka, ia di situ berkata, "Terlalu kuat, tidak hanya satu tapi keseluruhan.
Semua zombie Dajjal ini mempunyai kekuatan yang tak terbatas dan tak bisa mati. Sepertinya bayi yang merapal mantra di dalam dinding itu. Aku merasa ada seseorang yang telah muncul. Apa itu? Dan kini terlihat Sun Wukong yang berteriak, "Jurus 1000 bayangan!" Tubuhnya pun kini menjadi sangat banyak. Wukong pun kini melesat dan akan mengeroyok Mr. PD. Mr. PD pun tampak tenang dan berkata, "Oh, jurus 1000 bayangan ya." Dan tang 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 tang. Mr. PD pun dengan tenangnya menangkis semua pukulan yang dilancarkan oleh ribuan tubuh Wukong. Dan sambil mengamati pergerakan Wukong, ia lalu berkata, "Percuma saja. Aku telah lama berada di dasar jurang neraka, bertugas menghakimi terpidana. Segala macam kelicikan dan semua trik dari para pendosa, aku bisa mematahkan semuanya." Dan tebasan penghakiman. Seketika ia pun mengeluarkan jurus tebasan andalannya dengan menutup matanya. "Hancurkan semua tubuh palsu ini. Tebasan pedang ini tak akan pernah meleset." Dan zing 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 zing, boom 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 boom. Tebasan yang banyak itu pun seketika menghancurkan semua tubuh kaki Bunsin milik Wukong. Tapi tampaknya Mr. PD pun dikejutkan sesuatu, karena dari balik asap ledakan kaki Bunsin Sun Wukong muncul tubuh Wukong asli yang melesat dengan kencang ke arahnya. "Apa yang kau katakan memang benar, tapi aku akan menghantammu dengan kepala ini. Rasakan ini." Dan dawar. Dengan sangat keras Wukong pun menyundul kepala Mr. PD. Hal itu memunculkan cipratan darah dan membuat Mr. PD pun terlempar dengan keras dan menghantam rumah hingga hancur. Sambil memegangi kepalanya, Wukong lalu berkata, "Aduh, lumayan sakit juga. Akhirnya aku bisa singkirkan dia." Wukong lalu menatap tajam ke arah bola segel dan berkata, "Kurang ajar, aku harus cepat." Dan seketika Wukong pun merubah wujudnya menjadi jiwa monyet raksasa. Ia pun segera melompat ke atas bola hitam itu. "Bola segel ini harus kuhancurkan secepatnya," ucapnya. Ia pun kini mengangkat kedua tinjunya sambil berkata, "Pukulan King Kong." Iya, dan dawar. Ia lalu mengangkat tinjunya lagi dan dawar. Wukong pun kini dengan brutalnya memukuli bola segel hitam itu, membuat bola hitam itu pun kini menjadi retak. Ia lalu mengangkat kedua lengannya lagi tinggi-tinggi dan jeleng. Dengan sekuat tenaga Wukong pun menggeprek bola hitam itu. Hal itu membuat bola hitam itu pun mulai hancur, membuat semua orang pun kini menjadi terkejut. Dan kini semuanya pun tampak menoleh ke arah bola hitam itu. "Sun Wukong," ucap Nio Moren. Tong Am pun berkata, "Apakah pesona bola hitam itu benar-benar hancur?" Dan terlihat beberapa pecahan bola hitam itu pun melayang ke arah mereka. Mereka semua kini tampak memperhatikan dan penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Penjaga besi pun berkata, "Beliau telah datang." Dan Biksu Tong berkata, "Bailang." Dan tak disangka, dari dalam bola hitam yang sudah pecah itu terlihat Bailang dengan jiwa baru, dengan rambut yang berwarna pirang. Terlihat juga Raja Busan pun akan memakaikan jubah hitam kepadanya. Sinyonya di situ berkata, "Tuan, apakah Anda mampu beradaptasi dengan tubuh ini? Mengingat ini adalah tubuh asing, dan tubuh ini sama sekali tubuh yang tidak dikenal. Tubuh itu berasal dari monster, dan sayang sekali itu malah dipakai buat Anda." Raja Busan di situ berkata bahwa apakah tubuh itu setara dengan kelahiran Raja Agung. Raja Agung pun lalu berkata, Tidak apa-apa." Dan sambil memakai jubah hitamnya ia berkata, "Aku menyukai tubuh ini. Inilah yang kurindukan sejak lama sekali. Terima kasih." Dan inilah sang Raja Agung dari dasar alam baka yang saat ini memakai tubuh Bailang, guys. Sun Wukong yang telah berhasil menghancurkan pesona segel bola hitam pun kini sudah menapakkan kakinya di depan Raja Agung. Ia pun lalu berlari mendekat kepada Raja Agung. Dan seketika Wukong pun mengaum dengan sangat kencang tepat di depan wajah Raja Agung. Akan tetapi auman yang dahsyat itu tidak membuat Raja Agung gentar sedikit pun. Bahkan tubuhnya pun tak bergeser sama sekali. Raja Agung dengan tenang di situ berkata, "Sun Wukong ya, kamu yang pernah berbicara denganku saat aku mengambil alih telepon genggam dari Ji Guanyin saat setelah aku membunuhnya." Wukong pun tampak memperhatikan tubuh Raja Agung dan berkata, "Kamu terlihat mirip seperti Bailang, tapi sekarang aku tidak bisa merasakannya. Bailang, di mana dia?" Raja Agung pun menjawab, "Dia telah hilang untuk selamanya." Wukong pun jadi terdiam
Dan sambil kedua jarinya menunjuk ke kepala, Raja Agung lalu berkata lagi, kesadaranku telah melampaui dunia, dan saat masuk ke dalam tubuh ini sudah tidak ada jiwa yang lain, yaitu kosong. Apa yang kamu cari dan yang kau sebut Bailang itu, jiwanya kini sudah hancur. Aku tidak akan keberatan membiarkannya bertemu denganmu jika aku bisa menemukannya. Tapi nyatanya dia sudah pergi. Jadi, apakah ada hal lain yang bisa kubantu? Penjelasan dari Raja Agung itu membuat Wukong pun langsung geram dan berkata, brengsek. Ia pun lalu melompat dan akan mengajar Raja Agung. Iya, magreb. Tiba-tiba saja tangan raksasa Wukong pun ditahan oleh sebuah jaring listrik merah, membuat Wukong pun kini tak bisa bergerak. Raja Agung pun disitu berkata, aku suka rasionalitas, hukum dan beradaban. Jadi aku tidak terlalu suka monster, karena kalian selalu menggunakan kekerasan sebagai solusi untuk semua masalah. Karena menurutku kekerasan itu sangat menjijikkan. Raja Agung pun lalu mengeluarkan lebih banyak lagi jaring listrik merah dari matanya. Dan madawar, hal itu membuat Wukong langsung terpental. Seketika tubuhnya pun berubah menjadi kecil lagi dan terseret jauh ke belakang. Wukong pun kini memandangi Raja Agung dan berkata dalam hati, orang ini sangat kuat, pukulanku tak bisa menyentuhnya. Bahkan auranya saja bisa membuatku terluka. Dan terlihat tangan Wukong pun kini berdarah. Dan kini Raja Agung pun mulai berjalan maju. Di hadapan semua monster, Raja Agung pun berkata, dunia ini ketika aku pergi ternyata sama saja. Tidak ada perubahan yang bisa mengubah. Semua kekacauan selalu terulang kembali. Peperangan yang sangat mengerikan untuk saling membunuh satu sama lain. Semua orang pun kini menoleh kepada Raja Agung. Lalu Raja Agung pun berkata lagi, oleh karena itu, kedatanganku saat ini sangat diperlukan. Dan untuk menghentikan semua kekerasan itu harus dipaksa. Dan aku di sini memiliki kekerasan dan kekuatan mutlak yang dibutuhkan. Raja Agung pun lalu mengangkat satu tangannya, dan dari jari telunjuknya kini mengeluarkan bola hitam yang dikelilingi oleh petir-petir merah. Ia lalu berkata, di depan mataku semua monster akan mati kehabisan darah. Dan ma'wud, seketika terlihat hujan panah penderitaan mirip jurus dari dewa kuno yang menghujani Wukong. Wukong pun sangat kaget karena kini ia diselimuti oleh aura hitam dan badannya pun kini tertekan ke bawah. Wukong pun masih keheranan, jurus apa ini? Ucapnya dalam hati. Dan tiba-tiba saja hal itu membuat kini telinga Wukong dan bagian tubuh lainnya pun mengucurkan darah. Wukong pun kini tak bisa berkutik. Serangan yang terlihat kecil dan tak terlihat itu menekan Wukong dengan sangat kuat dan terus mendesak Wukong. Dan dari mata, mulut, hidung Wukong pun kini terus mengucurkan darah. Wukong pun hanya bisa menahan luka yang sangat perih itu. Beralih di dinasti Tang, terlihat sang kaisar bersama dengan para pejabat keluar untuk melihat apa yang terjadi. Daun ajaib di situ lalu berkata, Raja Agung telah dibangkitkan. Dia benar-benar datang. Sang kaisar di situ berkata, inilah kekuatannya, benar-benar mengerikan. Dan kini terlihat kekuatan dahsyat dari Raja Agung, yaitu berupa tembakan-tembakan hitam dari langit yang menghujani seluruh negeri. Sang kaisar lanjut berkata, dia adalah dewa baru yang pertama kalinya menggantikan para dewa yang maha kuasa. Apakah bisa kita untuk tidak mematuhinya? Dan kini terlihat di sebuah tempat yang hijau dan rindang, terdengar seorang berkata, Guru Tan Sanzang, apakah Anda ingat kalau aku pernah bilang bahwa aku telah melihat bagaimana Anda mati? Terlihat Biksu Tong pun sedang tiduran dengan mata ditutupi daun yang lebar. Ia pun menjawab, aku tidak tertarik. Kamu lebih baik tidak memberitahuku. Dan ternyata yang bertanya tadi adalah Xiaoyu. Xiaoyu pun lalu berkata lagi, aku melihat dengan jelas potongan kejadian itu. Tapi sungguh aneh luar biasa. Aku ingin Anda mengetahuinya. Aku mempunyai firasat yang sangat buruk. Aku tidak bisa menilai bagaimana situasinya saat itu, karena di dalam firasat buruk itu Bailang membunuhmu. Biksu lalu berkata, Bailang? Xiaoyu pun menyahut, luar biasa bukan? Apa yang kulihat itu memang Bailang, tapi tidak seperti benar-benar Bailang. Sulit untuk dijelaskan memang. Aku merasa kekuatanku semakin kuat sehingga aku bisa melihat apa yang terjadi di masa depan. Tetapi aku baru saja mendapatkan kemampuan ini, jadi bisa juga aku melakukan kesalahan. Biksu Tong pun tampak tidak terlalu serius menanggapi hal itu. Dan tiba-tiba saja Xiaoyu pun bertanya, Biksu Tan Sanzang,
apakah Anda mempunyai putra?" Hal itu membuat biksu agak terkejut dan balas berkata, "Siapa yang memberitahumu?" Xiaoyu lalu berkata lagi, "Bagaimanapun juga aku bisa melihatnya dengan kekuatan penglihatanku ini. Dia masih sangat muda, tapi sayangnya itu memang sudah waktunya dia untuk mati. Aku merasa hal itu membuat Anda menganggap Bailang seperti anak sendiri." Dan terlihat Bailang pun kini sedang asyik menangkap ikan. Dan Xiaoyu lanjut berkata bahwa ia menilai kalau Biksu Tong sangat peduli dengan Bailang. Setiap hari menyuruhnya belajar agar cepat tumbuh dan berkembang. Dengan santainya biksu lantas menyahut, "Xiaoyu, sebagai penyelamat, kamu ternyata suka ngegosip ya?" Xiaoyu pun hanya tersenyum dan berkata, "Hehe, aku hanya iseng saja guru, sekaligus belajar menggunakan kekuatan penglihatan masa depanku." Dan kini Biksu Tong pun berkata, "Bailang bukanlah anakku. Setelah menyelesaikan perjalanan ini, aku akan segera menyuruhnya pergi. Jika begitu, takdir seperti yang kau lihat bahwa dia akan membunuhku tidak akan terjadi, kan?" Dan Biksu Tong pun kini membuka matanya. Terlihat saat ini tubuhnya pun sudah penuh darah. Hal itu membuat ia pun terkejut. Biksu Tong kali ini benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena barusan ia pingsan dan tubuhnya dipenuhi oleh luka dan darah. Ia kemudian mengingat-ingat kejadian yang telah terjadi, bahwa saat ini ia memang berperang dengan para zombie Dajjal. Tapi ia tak menyangka mendapatkan luka yang seperti ini. "Serangan ini dari mana?" ucapnya dalam hati. Ia kemudian melihat aura hitam di sekitar. Ia lalu mencoba berdiri dan memandang ke atas. Dan saat ini memang bekas dari kekuatan Raja Agung masih pekat. Dan berangsur-angsur bekas itu pun menghilang dan berganti dengan langit yang cerah. Tapi betapa kagetnya Biksu Tong. Ia saat ini melihat semua monster di sekitarnya tergeletak dan penuh darah. "Ya, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi?" ucapnya penuh keheranan. Biksu Tong pun kini terus memperhatikan sekitar. Dan benar saja, saat ini semua monster benar-benar sudah bergelimpangan, tak berdaya dengan luka yang sangat serius dan penuh darah. Dan kesemuanya saat ini tubuh mereka merasakan lemah tak berdaya, termasuk Putri Tengkorak. Ia mengatakan kalau tubuhnya sangat lemah dan sulit untuk berdiri. Dan terlihat juga Raja Tiu dan Tiwa, Putri Duyung Perak dan Xiaobe, Rubah Ekor 9, Xiaoliu dan Niu Moren, serta Baishi. Mereka merasakan hal yang sama. Mereka merasakan tubuh mereka saat ini sudah tak berdaya, lemah dan dipenuhi oleh darah. Akajiri yang saat ini juga dipenuhi oleh darah berkata, "Apa-apaan ini? Apa yang iblis itu lakukan? Apakah mereka semua saat ini sudah kalah sebelum bertarung?" Sedangkan Tong Am pun hanya terdiam saja. Biksu Tong pun lalu juga melihat kedua muridnya yang juga sedang sekarat. Ia lalu berkata, "Wuching, Patkai." Wuching yang saat ini tergeletak pun juga balas berkata, "Guru." Dan Patkai pun berkata, "Oh, kali ini kita tidak akan berhasil. Aku sudah menyerah, Guru." Biksu Tong pun lalu menjawab, "Tidak. Di masa lalu kita menghadapi kondisi yang terburuk dari kondisi yang paling buruk. Dan saat itu kita juga bisa melawan balik, bukankah begitu?" Dan sambil memandang ke arah Wukong, Biksu Tong lanjut berkata, "Kita tidak pernah akan dengan mudah mengakui kekalahan." Dan Wukong pun kini juga menatap ke arah Biksu Tong. "Guru," ucapnya. Dan Biksu Tong pun tampaknya memahami arti dari pandangan Sun Wukong, bahwa dia juga tidak akan menyerah dengan situasi ini. Dan sambil berjalan mendekati Biksu Tong, penjaga besi pun berkata, "Tan Sanzang, akhirnya kamu bisa melihatnya sekarang. Inilah kekuatan dari Raja Agung. Kekuatan yang begitu kuat, murni dan bersih. Dan kekuatan ini muncul untuk membawa dunia ke arah yang lebih baik." Biksu Tong pun hanya terdiam dan melirik ke arah penjaga besi itu. Dan setelah kebangkitan sang Raja Agung di depan mereka, kini penjaga besi, Mr. PD, Raja Pusan, dan si Nyonya serta seluruh member sekte kebangkitan pun berlutut dan memberi hormat kepada Raja Agung. Serta mereka mengucapkan selamat datang kepada Raja Agung yang telah datang ke dunia ini. "Selamat untuk kebangkitan sang leluhur," ucap mereka. Dan kini Raja Agung pun lalu menoleh kepada Mr. PD dan berkata, "Hakim, aku telah memilih untuk bangkit di kota yang makmur ini. Menurutmu apa tujuannya?" Mr. PD pun lalu menjawab, "Tentu saja agar lebih banyak orang yang bisa menyaksikan momen yang luar biasa ini, dan kita bisa lebih banyak untuk berbagi kegembiraan, sekaligus meyakinkan banyak orang tentang kebangkitan kebenaran ini." Raja Agung pun lalu berkata, "Sekarang kebahagiaan itu hilang.
Yang kulihat hanyalah kekacauan. Orang Chang'an ketakutan karena aku, agar mau mendapatkan kepercayaan mereka. Ini bahkan lebih sulit. Mr. PD pun lalu menyahut, "Raja, kamilah yang tidak melakukannya dengan baik. Maaf." Lalu Raja Agung berkata, "Aku sedikit kecewa, walaupun ada segi positifnya. Tetapi kalau dipikir-pikir, ini bukan hal yang baik." Tampak semua member pun terdiam mendengarkan perkataan Raja Agung dengan serius. Raja Agung lanjut berkata, "Monster, monster. Kenapa ada monster di dunia ini? Bagaimana mereka semua bisa berbondong-bondong ke sini? Aku tidak ingin mereka ada di dunia idealku, dan aku tidak menginginkan satupun dari mereka. Sungguh jarang sekali mereka semua datang ke kota Chang'an bersama-sama seperti ini. Ini akan menghemat banyak waktu kita. Hei hakim pembuluh darah, apakah Anda tahu cara menyelesaikan masalah ini?" Seketika Mr. PD pun langsung menegakkan tubuhnya dan berkata, "Siap 86, dengarkan semuanya." Dan sambil menghunuskan pedangnya, ia lanjut berkata, "Bunuh semua monster. Ayo kita pulihkan ketertiban di kota ini. Jangan biarkan satu pun tersisa." Dan seketika saja para zombie Dajjal pun kini dengan brutalnya membunuhi para monster yang masih hidup di dekatnya. Ada yang mencabut kepala monster, menusuk para monster, dan mencincang para monster yang masih hidup yang sudah tak berdaya itu. Dan di situ Tiwa pun berusaha untuk bangkit dengan sekuat tenaga dan berkata, "Apakah akan berakhir seperti ini? Aku tidak mau mati." Dan tiba-tiba saja muncul uluran tangan dari Tiu. Tiu di situ segera mengajak Tiwa untuk segera mencoba melarikan diri agar mereka dapat bertahan hidup, karena Tiwa saat ini sudah sangat lemah karena telah banyak kehilangan darah. Tiu pun mencoba memberikan semangat kepada Tiwa. Ia meyakinkan kalau mereka tak akan mati di sini. Lalu Tiwa pun berkata, "Tiu, maafkan aku." Hal itu membuat Tiu pun terdiam, dan Tiwa lanjut berkata, "Ini adalah permintaan maaf resmi dari hatiku yang paling dalam. Apakah mulai sekarang kau mau baikan denganku?" Mata Tiu pun tampak berkaca-kaca. Ia lalu menjawab, "Aku sangat senang dengan sikapmu. Kalau begitu, ayo kita segera kembali ke negara raksasa. Ayo cepat pergi." Tapi tiba-tiba saja di hadapan mereka kini muncul member sekte kebangkitan yang sudah siap dengan golok gergajinya. Ia di situ berkata, "Dua hama yang terluka. Kalian jangan mencoba melarikan diri, ha?" Dan mauwet. Di sisi lain terlihat Baisi pun kini terluka parah. Ia menyeret tubuhnya yang berlumuran darah. Ia di situ berkata, "Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Aku masih ingin healing kemana-mana dan pergi belanja. Dan aku masih memiliki mimpi dan banyak hal yang belum bisa diwujudkan." Tapi tiba-tiba saja di hadapannya kini juga sudah ada member sekte yang berdiri dengan membawa senjata kapaknya. Dengan tatapan bengis ia berkata, "Hei serangga, kau mau merangkak ke sudut gelap untuk bereproduksi ya?" Baisi yang sudah tak berdaya untuk melawan kini pasrah dan menjawab, "Inilah yang akan aku lakukan." Seketika ia mengambil sesuatu dari kutangnya, yaitu sebuah anting. Ia lalu segera memasangnya di telinganya. Ia lanjut berkata, "Hei, apakah ini bagus? Apakah kamu punya cermin untukku?" Member Dajjal berambut pirang pun langsung menatap bengis ke arah Baisi. "Dasar hama!" teriaknya. "Mauwet, krak! Mati, mati, mati!" teriaknya sambil terus membacoki tubuh Baisi. Muncratan darah pun keluar deras dari tubuh putri laba-laba itu. Dan kini terlihat Wukong pun sangat marah dan berteriak. Ia pun sekuat tenaga melawan semua member kebangkitan di depannya. Wukong bertekad akan menuntut balas dan akan mengajar Raja Agung. Menurutnya Raja Agung ini bukanlah dewa dan juga bukan raja. Dia hanyalah orang gila yang lolos dari jurang alam baka. Ia pun bersumpah akan membunuh Raja Agung dengan tangannya. Wukong juga tak terima teman-temannya dibantai secara brutal. Wukong bertekad jika kekuatannya kembali, ia akan meratakan seluruh member era kebangkitan. Tapi tiba-tiba saja Wukong pun dikejutkan sesuatu, karena ia melihat Mr. PD melesat dengan pedangnya ke arahnya. Dan mak jeleb. Seketika Mr. PD pun menusuk tubuh Wukong hingga tertembus. Wukong pun kini mengerang kesakitan. "Kalian sudah selesai," ucap Mr. PD. Ia lalu mencabut dan memutar pedangnya dari tubuh Wukong. Dan sambil menghunuskan pedangnya ia berkata lagi, "Sekarang kamu baru saja menyaksikan kekuatan yang nyata.
Kami membangkitkan orang-orang demi untuk memperbaiki dunia. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi kami memang memiliki kekuatan nyata untuk mendukung. Ini adalah kekuatan di luar jangkauanmu, monyet. Apakah kau menyadarinya? Mendengar sesumbar dari Mr. Pede itu, Wukong pun sangat kesal dan berkata, "Nyalah, pergi makan tai sana." Tapi dengan santainya Mr. Pede pun lanjut berkata, "Raja Agung, beliau sangat membenci monster, tapi dia mempunyai belas kasih yang besar dan sangat toleran kepada semua makhluk. Apa kau kenal dengan Buddha tua alis kuning Huang Mai Lafayette? Mantan pemimpin monster itu telah melakukan pertaubatan dan secara sukarela mendukung kebangkitan ini sehingga ia dapat diampuni. Tapi sayang sekali, kamu melewatkan begitu saja kesempatan pertaubatan ini." Wukong yang sudah sekarat di situ sangat marah, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan tiba-tiba saja Buddha tua Lafayette pun menyahut perkataan hakim. Sambil meringis ia berkata, "Benar sekali, monyet, lihat aku." Betapa terkejut Wukong saat ini karena Buddha tua alis kuning itu telah memegang ekor rubah 9 sambil berkata, "Hei, lihatlah ini." Sun Wukong pun geram, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan kini Lafayette pun mulai menjulurkan lidahnya dan melilit rubah 9. Si rubah pun hanya bisa pasrah, dan dengan wajah yang memelas ia berkata kepada Wukong, "Monyet batu, maafkan aku tidak bisa membantumu lagi." Dan Buddha rakus itu pun kini memakan ekor 9, guys. Wukong pun hanya bisa memejamkan matanya dan sangat miris melihat kematian temannya di depan matanya. Dan kini Neomoren pun berjalan mendekat kepada Wukong. Ia di situ berkata, "Sun Wukong, setelah kupikir-pikir lagi, meskipun kamu sekarang pendek dan kurus dan juga tidak tampan lagi, tapi ketika aku bersamamu, aku merasa tidak buruk." Wukong pun tampak terkejut dan berkata, "Adik Neomoren?" Neomoren pun lalu mengulurkan tangannya kepada Wukong dan berkata, "Monyet, ayo kita pulang, oke? Aku merasa sedikit lelah. Aku ingin tidur nyenyak, tapi setelah tidur, aku tak akan bisa bermain lagi." Dan jelek, tiba-tiba saja muncul sebuah tombak yang langsung menembus tubuh Neomoren. Dan ternyata itu adalah bocah Negro Body. Ia di situ berteriak, "Era kebangkitan, tatanan dunia baru harus menang." Dan cerok, dan seperti kesetanan, Body pun menusuk leher belakang Neomoren lagi. Hal itu membuat Neomoren tersungkur dan tewas, disertai dengan darah yang mengucur deras dari tubuhnya. Body di situ ngos-ngosan sambil berkata, Aku berhasil. Hei Hakim, aku bisa membunuh monster banteng yang terkenal itu. Seseorang sepertiku ternyata juga bisa melakukannya." Hakim pembuluh darah pun berkata, "Inilah filosofi kami, semuanya sama, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Inilah dunia di mana kamu bisa bertarung menjatuhkan siapapun." Body pun dengan semangat berkata, "Hakim, aku merasakan diriku sendiri penuh dengan kekuatan." Body pun lalu berlari dan sambil berkata, "Aku akan terus berjalan, aku akan menyapu lebih banyak lagi kotoran yang tersisa." Hakim pembuluh darah pun lanjut berkata kepada Wukong, "Hei Sun Wukong, sayang sekali, lain kali aku berharap pertarungan denganmu akan lebih menarik. Pikirkan tentang hal ini, mengapa kali ini kamu gagal. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, maka kau jangan berharap bisa menang dariku." Dan kini kota Chang'an pun menjadi mencekam dan berasap. Pesta perayaan kebangkitan Raja Agung kini berubah menjadi pesta pembunuhan para monster. Kota Chang'an pun menjadi gelap dan memerah, dipenuhi oleh darah dari para monster. Para zombie Dajjal dengan brutalnya membantai semua monster yang masih hidup dengan kejam. Monster kelelawar yang bisa terbang pun sebagian yang masih hidup segera kabur untuk menyelamatkan diri mereka. Teriakan histeris pembunuhan terdengar di seluruh kota Chang'an. Biksu Tong pun mulai bangkit, dan ia juga mendengar dengan jelas teriakan yang mengerikan itu. Ia pun tampak terdiam, dan tiba-tiba saja ada seorang yang datang dan berkata, memanggil semua monster untuk memasuki kota Chang'an. Itu menyebabkan kematian dan kerugian harta benda yang sangat serius. Kau harus bertanggung jawab dengan semua ini. Dan ternyata itu adalah sang Raja Agung. Ia lalu berkata, "Tan Sanzang, kamu tidak akan kabur begitu saja, bukan?" Dan kali ini Raja Agung pun berkata kepada Biksu Tong, "Tan Sanzang,
untuk mencegahku kembali ke dunia. Kamu telah memanggil para monster aneh ke Chang'an dan membuat kerusuhan ini. Apakah kau mengakuinya? Biksu Tong pun lalu menjawab, ya, tapi sayangnya ini tak sesuai dengan perkiraanku. Raja Agung lalu berkata lagi, kamu memang gila. Bahkan perilakumu ini sangat tidak sesuai dengan aturan hukum yang paling standar sekalipun. Aku menginginkan semua taat pada hukum, karena semuanya harus ada aturannya. Jika aku tidak menghukummu, bagaimana aku bisa meyakinkan semuanya? Aku harus tegas tentang hal ini. Sekarang kamu hanya memiliki satu pilihan, yaitu mati. Ma'wedawar. Seketika Raja Agung pun mengibaskan tangannya yang tidak mengenai Biksu Tong, akan tetapi meledakkan apapun yang berada di samping Biksu Tong. Gertakan itu cukup membuat Biksu Tong sangat terkejut, dan sabetan itu membuat sekeliling Biksu Tong menjadi bersih dari mayat dan darah dari para monster. Raja Agung lalu berkata lagi, namun ada pengecualian untuk semuanya, karena kamu adalah orang yang khusus. Mengingat kemungkinan besar ini semua hanya kesalahpahaman, maka aku akan memberimu kesempatan lagi. Raja Agung lalu memberi isyarat kepada membernya. Seketika salah satu member pun datang membawa tempat duduk untuk Biksu Tong. Silakan duduk, suruh Raja Agung kepada Biksu Tong. Biksu Tong pun kini mulai duduk. Raja Agung pun lalu berkata lagi, saat aku jauh di dalam neraka, aku juga memperhatikan urusan manusia. Demi menyelamatkan semua makhluk, kalian berdua menyelesaikan perjalanan ke arah barat. Itu prestasi luar biasa. Jujur aku katakan, aku sangat menyukaimu. Biksu Tong sambil tangannya bersedekap lalu berkata, hei, pujianmu terlalu berlebihan. Lebih tepatnya, aku melakukan semua itu hanya untuk kebaikanku sendiri. Sudah, cepat katakan yang kamu mau. Raja Agung pun lalu bertanya, biksu, apa kamu membenciku ketika aku mengambil tubuh Bailang? Biksu pun menjawab, tentu saja. Lalu Raja Agung pun berkata lagi, coba sekarang kau pikirkan, setelah aku mendapatkan tubuh ini, aku bisa menyelamatkan kehidupan 10.000 umat manusia. Apakah kau berpikir cintamu kepada ketiga muridmu sepadan dengan pengorbanan ini? Mendengar pertanyaan itu, Biksu Tong lalu berkata, pertama-tama, ini bukan hanya tentang besar kecilnya pengorbanan, tetapi itu karena Bailang kau bawa pergi untuk kalian cabut nyawanya dalam pesta kebangkitanmu. Itu saja sudah salah dalam pandangan seluruh dunia. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku tidak akan bisa mengubah momen kejahatanmu itu. Terlebih lagi, aku tidak bisa berpikir kau akan melakukan sesuatu yang baik untuk selanjutnya. Perkataan itu membuat Raja Agung pun tampak kesal, dan sambil menunjuk ke arah Biksu Tong, ia lalu berkata, kau terlalu keras kepala. Coba lihatlah 30 tahun, 50 tahun dari hari ini. Yang terjadi hanyalah ketidakadilan, dan saat ini dunia harus ditata ulang. Hei biksu, kau telah melihat dengan jelas situasi ini. Jika kau memilihku untuk menjadi musuh, ya itu sangat keliru. Semua monster yang kamu panggil telah membayar harganya. Apakah kamu benar-benar menginginkan mereka semua mati? Hei guru, waktumu masih belum terlambat. Apa kau tak mau menyelamatkan mereka semuanya yang masih hidup? Itu semua tergantung keputusanmu. Apakah kau mau melakukannya untuk mereka? Lalu biksu pun bertanya, terus apa yang kau inginkan dariku? Dan kini Raja Agung pun berkata, Biksu Tong, reputasimu dan nama besarmu cukup untuk meyakinkan dunia. Selama Anda bergabung bersama jajaran kebangkitan, orang-orang di dunia tidak akan ada lagi keraguan. Kamu memiliki kemampuan untuk menulis buku dan kitab. Maka tuangkan idemu dan tulisan-tulisanmu untuk mempromosikanku. Pengetahuan adalah senjata paling ampuh. Jika aku bergandengan tangan denganmu, semua masalah di dunia ini pasti bisa terselesaikan. Biksu lalu berkata, kau ingin mendukungmu agar makin banyak orang yang percaya sama kamu ya? Raja Agung lalu membenarkan perkataan itu. Biksu Tong lalu berkata, begitu ya, aku jadi berpikir apa yang bisa membuatmu begitu kuat seperti ini. Sambil tersenyum kecil, Biksu Tong lalu berkata, ternyata kekuatanmu berasal dari kepercayaan manusia. Semakin banyak orang percaya kepadamu, kau akan menjadi semakin kuat. Jadi kamu mengirim antek-antek dan mata dajjal ke berbagai tempat untuk melakukan kebaikan, untuk mengumpulkan kepercayaan orang-orang. Dan selama aku bisa membuat lebih banyak orang dengan tulus memberikan kepercayaan kepadamu, itu membuatmu bahkan di masa depan para dewa tidak akan bisa melawanmu.
Terlihat Wukong yang terkapar pun terdiam dan mendengarkan perkataan gurunya juga. Raja Agung pun lalu menanggapi, seperti yang diharapkan dari guru Tan Sanzang, guru dari Tibet. Wawasan Anda sangat hebat. Terus, apakah Anda bersedia membantuku? Biksu Tong lalu menjawab, oke, tapi pertama kali, tolong biarkan aku berbicara kepada Bailang. Raja Agung lalu berkata, berapa banyak lagi yang harus kukatakan? Dia sudah pergi. Biksu lalu berkata lagi, hei, jangan berbohong kepada aku. Aku tahu dia masih di sini. Panggil dia keluar. Raja Agung lalu menjawab, biksu, Anda jangan melakukan hal yang tidak perlu. Biksu Tong lalu berteriak, Bailang, bisakah kamu mendengarku? Ini aku. Raja Agung lalu berkata, biksu yang agung, aku curiga Anda sama sekali tidak tulus bicara padaku. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun langsung memegang jubah di leher Raja Agung dan berteriak, hei Bailang, aku tahu kau masih di sini. Jangan tidur, bangun. Kamu telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan kebijaksanaan. Jadi belajarlah dengan giat. Katamu kau ingin menjadi lebih pintar. Apakah kau akan menyerah sekarang? Semangat, kau jangan kalah dari bajingan ini. Raja Agung pun lalu menatap tajam ke arah Biksu Tong dan berkata, biksu, jika Anda melakukan ini lagi, dan makpok. Biksu Tong malah menampar wajah Raja Agung sambil berkata, aku tidak berbicara kepadamu. Diam kau. Jelas saja hal itu membuat Raja Agung geram. Ia lalu berkata, hei, toleransiku kepadamu ada batasnya. Raja Agung pun lalu meletakkan telapaknya ke dada Biksu Tong dan dawak. Dengan telapaknya itu ia memukul dengan keras Biksu Tong hingga terlempar dengan keras. Sambil memegangi pipinya, Raja Agung lalu berkata, aku memperlakukan orang lain dengan sopan, tetapi Anda benar-benar menamparku. Kamu terlalu berani. Aku sangat kecewa. Biksu lalu menyahut, benarkah? Aku sangat senang bisa mengecewakan Anda. Dan tiba-tiba saja datang seorang dan berteriak, cukup, Tan Sanzang, menyerahlah. Dan ternyata itu adalah daun ajaib. Kamu bisa mati, ucapnya lagi. Biksu Tong lalu balas berkata, oh, adik perempuan juniorku, bukankah kau juga selalu membenciku? Daun ajaib lalu menjawab, ya, aku membencimu, tapi tolong jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu ini. Ini demi keselamatanmu. Biksu lalu berkata, apakah kamu ingat ketika kita berada di gunung bersalju? Saat itu aku memukulimu. Apakah kamu masih ingat? Aku sering mengingat waktu itu, bahwa aku tidak bisa dibeli oleh siapapun. Aku tidak bisa kompromi. Aku adalah pemuda yang selalu konsisten dengan keinginanku. Kemudian segala macam kemunduran dan kenyataan yang tidak memuaskan membuat aku sekarang menjadi lebih kalem. Kehidupan memang seperti itu. Semua orang mengalami perubahan, walaupun kadang itu bertentangan dengan keinginan mereka. Tapi aku selalu ingin menjadi diriku lagi, yang marah, bodoh, tanpa kompromi. Dan sekarang tampaknya menjadi peluang yang sangat bagus untuk itu. Daun ajaib lalu berkata, aku suka dirimu yang dulu, tapi aku juga suka dirimu yang sekarang. Jadi tolong jangan mati, biksu. Biksu pun melirik dan berkata, jika aku hidup hanya untuk membantu dia ke level selanjutnya, itu tidak bisa dikompromikan. Daun ajaib pun menyahut, tetapi biksu pun langsung menyela, berhenti, kau jangan kemari. Ingat, aku tidak akan mendengarkan omong kosong apapun dari kamu. Hal itu membuat daun ajaib pun terkejut dan terdiam. Biksu lalu berkata lagi, aku pikir aku tidak tahu, kau merayuku demi dirinya, bukan? Biksu pun lalu tersenyum tajam sambil berkata, kita berbeda. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Jangan mendekatiku. Hal itu membuat daun ajaib pun terdiam tak bisa berkata-kata. Biksu lalu berkata, sudahlah, sungguh aku benar-benar lelah hari ini. Biksu lalu menepuk-nepuk bajunya yang kotor dan akan mengambil posisi bersila sambil berkata, Guru Daun, biarkan aku untuk menenangkan pikiranku. Biksu Tong pun kini bersila dengan tenang dan memejamkan matanya untuk semedi. Dan kini Raja Agung pun berkata, keputusanmu menolakku itu juga naif. Dengan atau tanpamu, aku harus mengatur dunia. Biksu pun dengan tenang menyahut, tidak, pada akhirnya kamu pasti akan gagal. Kamu tahu alasannya? Karena dunia akan tahu kebangkitan ini hanyalah sampah. Mereka tidak akan percaya denganmu lagi. Perkataan Biksu Tong itu langsung membuat Raja Agung geram dan berkata, mustahil, apa yang kau katakan tidak akan pernah terjadi.
Aku adalah satu-satunya harapan di masa depan. Aku yang melakukan penyelamatan dan penebusan orang-orang tersesat. Dunia hanya akan selalu mengakui aku. Raja Agung pun mengangkat tangannya dan berkata, "Dan kamu telah melawan arus dan melakukan dosa besar. Kau pantas dihukum." Dan dahuar, seketika tembakan hitam yang dahsyat dengan ukuran besar pun menyambar Biksu Tong. Hal itu membuat batu-batu di tanah pun berterbangan kemana-mana. Daun ajaib pun ketakutan melihat itu. Biksu Tong pun dengan sambil masih bersemedi mencoba pasrah dan tenang menghadapi serangan itu. Dan krak, tampak muncul retakan-retakan dari tubuh Biksu Tong, membuat Patkai dan Wuching pun kini sangat panik. Sedangkan Wukong kini masih terkapar tak berdaya. Dan kini tubuh Biksu Tong pun mulai terangkat ke udara, dan tubuhnya pun perlahan mulai hancur. Biksu Tong pun lalu membuka matanya dan langsung berteriak dengan kencang, "Bailang, kembalilah!" Dan kini terlihat di suatu tempat yang dalam dan hampa yang sangat gelap, terlihatlah Bailang dengan tubuh yang berwarna abu-abu sedang tidur sendirian di tempat yang gelap. Raja Agung dengan geramnya menatap Biksu Tong sambil berkata, "Apakah itu kata-kata terakhirmu, pecundang?" Dan Magreb, ia lalu mengepalkan jarinya di udara sambil berkata, "Hancurlah, Mak Belar." Seketika seluruh tubuh Biksu Tong pun hancur. Dan kini tubuh Biksu Tong pun benar-benar musnah menjadi debu yang berterbangan. Hal itu membuat Patkai pun terbelalak, dan Wuching pun juga sangat syok melihat hal itu. Sedangkan Wukong juga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan tiba-tiba saja Lafayette pun datang dan mengangkat tubuh Wukong. Di depan wajah Wukong ia berkata, "Aduh monyet, biarkan aku melihat wajahmu yang menyedihkan ini. Ini adalah waktu yang sangat kunantikan." Dan tiba-tiba saja Wukong pun kini membuka matanya dan meringis dengan ekspresi wajah yang sangat mengejek. Tampak Lafayette pun heran melihat ekspresi wajah Wukong. Matanya pun kini berubah seperti mata kodok. Dan ia lalu mangap dengan sangat lebar dengan lidah yang menjulur dan akan menyantap Wukong, guys. Scene kemudian beralih di Gunung Huakuo. Terlihat di situ para monster berjalan berjejer menyusuri tangga pohon menuju ke atas pohon induk. Terdengar beberapa dari mereka mengeluh tentang sakit dan penderitaan yang dialaminya saat di kota Chang'an. Mereka telah mematahkan tanganku, bahkan kepalaku juga dicincang. Terus aku kehilangan duitku, sangat menyedihkan, ucap beberapa dari mereka. Putri Tengkorak pun lalu mempersilahkan kepada semuanya dan berkata, "Harap berhati-hati, semuanya tolong istirahat di sini. Terutama yang terluka berat dan butuh pertolongan secepatnya segera hubungi aku ya." Dan kini terlihat monster wedus dan monster kera pun tak sengaja bersenggolan. Hal itu membuat mereka berdua pun saling emosi dan akan berkelahi. Putri Tengkorak yang melihat hal itu pun segera melerai dan berkata, "Hei kedua saudaraku, bersabarlah, kita semua adalah saudara. Jadi tolong jangan saling bermusuhan, oke?" Monster kera pun lalu segera pergi meninggalkan monster wedus. Dan monster wedus di situ berkata, "Putri Tengkorak Putih, apa yang dikatakan si cantik ini, aku akan selalu mendengarkan." Putri Tengkorak Putih pun lalu berkata, "Semua orang telah bekerja keras dan tidak mudah untuk kembali hidup-hidup." Dan terlihat Patkai dan Wuching pun sedang duduk bersama. Patkai pun sedang menikmati apel di situ. Tapi tiba-tiba saja ada seorang monster yang berteriak marah-marah, "Hei, bagaimana dengan kerugian ini? Ini gara-gara Sun Wukong yang telah memanggil kita semua. Kita semua pergi untuk memenuhi panggilan ini, tapi kita kembali dengan mendapatkan kerugian. Lihat, wajahku dipukuli seperti ini. Awalnya aku terkenal di jalan karena ketampananku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita setidaknya kehilangan puluhan tahun hasil kultivasi. Semuanya ini tanggung jawab Wukong. Bagaimana? Semua orang setuju kan?" Menanggapi provokator itu, Patkai pun dengan santai berkata, "Halo, apakah kamu bersedia untuk pergi? Tentu saja itu adalah risikomu sendiri. Apakah yang kau inginkan kita selalu menjagamu agar tetap aman? Apa kau seorang bayi, ha?" Monster buruk rupa itu tetap ngeyel dan berteriak, "Hei Patkai, perkataanmu sangat tidak bertanggung jawab. Kau merusak popularitas klan babi raksasa." Patkai pun balas berkata lagi, "Diamlah bodoh." Monster itu pun terus mengoceh, "Gurumu memang mempunyai popularitas di sini, tapi sayang sekali Tan Sanzang berumur pendek. Jika dia tidak mati, kamu pasti akan diberi pelajaran." Patkai pun sangat geram dan langsung berdiri dan berkata, Kau mengatai guruku.
Dan sambil berjalan ke arah monster itu, Patkai berkata lagi, "Bagaimana kamu ingin membayarnya? Coba jelaskan." Monster itu pun berkata, "Oh, kau ingin bertarung ya? Kau mau memukulku? Kau mau memukul orang yang terluka ini?" Patkai pun balas berkata, "Aku di sini bukan untuk memukulmu. Aku di sini hanya untuk mencabik-cabikmu dan membelahmu menjadi dua bagian." Putri Tengkorak pun lalu segera berkata, "Hei, jangan lakukan ini semuanya." Dan tiba-tiba saja seorang berteriak, "Patkai!" Ia pun langsung menarik Patkai ke belakang, dan ternyata itu adalah Sun Wukong. Dan ia lalu berkata, "Sun Wukong ada di sini. Apa yang kamu inginkan? Ayo, ceritakan keluhanmu." Kini lalu diperlihatkan Lafayette sudah menyangking tubuh Wukong yang sudah tak berdaya. Sambil meringis ia berkata, "Hei, apa aku sekarang melihat wajah yang menangis? Monyet, kau tak bisa melawan lagi. Kau akan kumakan hidup-hidup. Kebahagiaanmu di dunia sudah berakhir." Lafayette lalu menjulurkan lidahnya sambil berkata, "Haha, yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Monyet, pada akhirnya aku lebih baik dari kamu kan? Biarkan aku menikmatimu. Mari kita luangkan waktu sejenak." Dan dahwar, tiba-tiba Xiao Liu datang dan langsung menghantamkan tongkat emasnya ke wajah Lafayette. Xiao Liu langsung berteriak, "Sun Wukong, bagaimana keadaanmu? Apa tubuhmu masih belum siap untuk bertarung, ah?" Wukong yang jatuh ke tanah dengan wajah yang meringis tampak masih terdiam. Dan tak butuh waktu lama, ia pun lalu bersalto bangkit dari tidurnya. Ia lalu meringis dan pukulan palu kepala, makdar. Wukong pun dengan cepat meluncur seperti roket. Dan dahwar, ia pun menyerutuk Lafayette dengan keras, membuat budak alis kuning pun berdarah. Wukong pun lalu berkata di dalam hatinya, "Sungguh aneh, para member kebangkitan ini tubuhnya bisa pulih kembali seperti semula." Wukong pun juga melihat saat ini Akajiri disibukkan dengan pertarungannya melawan pasukan kebangkitan. Tapi walaupun dikeroyok, ia tak mau kalah begitu saja. Sedangkan Tong Am pun bersama dengan pasukan monyet hitam juga sibuk melawan para member sekte. Wukong pun dengan cepat segera berlari ke arah Wujing dan Patkai. Dan dengan cepat ia segera membawa mereka berdua untuk kabur. Sambil melirik Raja Agung, Wukong pun berkata di dalam hatinya, "Aku harus cepat-cepat menghindar darinya." Tapi tak disangka, saat ini Raja Agung hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bahkan dia tidak menahan Sun Wukong dan monster lain yang mencoba kabur dari situ. Sun Wukong yang melihat Raja Agung diam pun berkata di dalam hatinya bahwa saat ini Raja Agung seperti tidak memiliki jiwa. Hal itu dikarenakan oleh kata-kata Biksu Tong sebelum ia meninggal, bahwa Bailang masih ada di dalam tubuhnya. Sambil menatap ke arah Raja Agung, Wukong lalu berkata lagi, "Bailang, apa kau masih berada di dalam tubuhmu?" Wukong pun kini cepat-cepat kabur dengan membawa Wujing dan Patkai sambil berkata dalam hatinya lagi, "Tampaknya apa yang dikatakan guru di saat-saat terakhir ada pesan yang tersembunyi. Tampaknya aku sekarang tahu kelemahan mereka." Beralih di pohon induk, Wukong pun menanggapi keluhan dari monster celeng dan berkata, "Hei, itu benar, pertempuran di Chang'an adalah panggilanku." Monster celeng yang protes pun berkata, "Terus hasilnya banyak yang terbunuh. Pertarungan tidak imbang. Kegagalan tetap saja kegagalan. Sangat sederhana untuk dikatakan." Hal itu membuat Wukong agak emosi dan berkata, "Hei, jika kamu tak terima, ayo segera selesaikan apapun yang ada di pikiranmu denganku." Monster celeng pun menyahut, "Hei, ancamanmu tidak berguna, Sun Wukong. Aku tahu kekuatanmu, tapi aku tidak takut. Semua monster di sini menjadi korban karena kamu. Apakah kamu mampu membunuh kita semua? Jika tidak, bayar. Adil kan?" Wukong pun lalu bertanya bagaimana cara ia bisa membayarnya. Monster celeng itu pun mengatakan, "Bayar dengan darahmu. Dengan membagikan darahmu, maka itu bisa menyembuhkan vitalitas mereka. Jadi semua monster yang terluka parah boleh memakan sebagian daging dan darahmu." Beberapa monster pun heran dan berkata, "Hei, apa ini nyata? Apa ini benar-benar bisa?" Terlihat Wukong pun di situ masih terdiam saja. Lalu para monster lain pun kini mendukung pendapat itu, karena mereka juga sebenarnya mengidam-idamkan untuk bisa menikmati darah dan daging Wukong. Wukong pun masih terdiam dan menahan kekesalannya. Monster celeng pun berkata lagi, "Inilah yang disebut keputusan bersama. Sun Wukong, jika kamu adalah seorang iblis agung, kamu harus berani mengambil tanggung jawab yang besar. Semua orang setuju kan
Jika kau melakukannya, semua orang akan tetap menghormatimu. Para monster-monster yang lain pun semakin berdatangan dan setuju dengan ide si celeng itu. Itu masuk akal. Jangan ambil pusing ucap mereka. Patkai dan Wucheng pun kini tampak kesal dengan intimidasi dari para monster itu. Monster celeng pun berkata lagi, "Hei Wukong, kau adalah pria sejati. Apa kau paham?" Dan tiba-tiba saja grep. Seketika si celeng pun sangat terkejut karena ada yang membungkamnya dari belakang. Dan ternyata itu adalah Akajiri. Dan ia lalu mengangkat si celeng itu sambil berkata, "Hei, apa yang telah terjadi denganmu, Sun Wukong? Mengapa kamu menanggapi monster rendahan seperti ini? Apakah kekuatanmu selemah ini sekarang?" Dan Wing, tanpa basa-basi, Akajiri pun langsung melempar monster celeng itu dengan sangat kencang keluar dari kawasan pohon induk. Sambil menepuk-nepuk tangannya, Akajiri pun lalu berkata, "Masalah seperti ini sangat gampang. Kenapa dibuat repot? Hahaha." Melihat hal itu, para monster yang lain pun jadi ketakutan dan berkata, Monyet kuda Akajiri, kita hanya menuntut keadilan." Akajiri balas berkata, "Hei, keadilan katamu?" Ia pun langsung berteriak, "Hei, Sun Wukong tahu dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia meminta kita semua untuk membantunya. Lalu kita kemudian pergi. Jika kalian tidak bisa mengalahkannya, kamu harus memeriksa dirimu sendiri. Kalian mau menyalahkan dia? Terus apa gunanya? Dia sudah tahu dia tidak bisa melakukannya." Mendengar perkataan Akajiri itu, Wukong pun lalu berteriak, "Hei, kau mengatakan aku tidak bisa melakukannya?" Akajiri balas menyahut, "Halo saudara, aku memang berkata kalau kamu benar-benar tidak punya kemampuan." Dan sambil meringis, Akajiri lanjut berkata, "Hei, saat itu aku melihat kau terkapar di tanah. Apa penyebabnya?" Hal itu membuat Wukong pun terdiam. Akajiri lanjut berkata, "Apakah kamu pernah melihat monster besar seperti itu? Aku melihat ketika gurumu dibunuh, kau hanya bisa menundukkan kepalamu di tanah. Saat itu aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya," ejek Akajiri sambil menunjuk matanya. Dan dahuak, Wukong yang geram pun langsung mendorong wajah Akajiri hingga tersungkur ke tanah. Brengsek kau!" teriak Wukong. Powak. Wukong pun lanjut menampar wajah Akajiri karena saking kesalnya. Hal itu membuat Putri Tengkorak pun ketakutan dengan perkelahian itu. Begitu juga dengan Wucheng dan Patkai. Wukong pun kini bersiap akan mencakar lagi. Dan dahuar. Dengan kerasnya Wukong mencakar Akajiri hingga Akajiri mengeluarkan darah yang sangat banyak. Akan tetapi Akajiri pun disitu cuma tersenyum dan berkata, "Hei, kau baru sedikit pulih saja sudah sangat keras seperti ini." Wukong pun tampak terkejut. Akajiri lanjut berkata, "Kenapa kau terlalu bersemangat? Wajahmu yang menyedihkan itu terlihat terlalu jelek." Dan dawang. Seketika Akajiri pun memukul Wukong yang membuat Wukong terlempar ke udara. Wukong pun dengan cepat bersalto dan mendarat. Akajiri pun dengan santai sambil memegangi lukanya berkata, "Hei Wukong, kamu adalah lawan yang menarik. Selalu ada persaingan di antara kita. Lihat siapa yang sebenarnya yang layak menjadi Raja Monyet." Wukong pun menjawab, "Oke, kalau begitu kerahkan seluruh kemampuanmu." Akajiri pun balas berkata, "Hei, terus sekarang apalagi yang akan kita lakukan?" Akajiri pun lantas menunjuk Wukong dan berkata, "Katakan dengan jelas Wukong, raja keras sepertimu pasti tidak akan pernah berdamai dan lempar handuk begitu saja. Tapi sayang sekali, sekte kebangkitan dari kota Chang'an pasti akan kembali ke sini. Maka dari itu, kau ingin mengajak bergandengan tangan orang-orang untuk menghadapinya bersama. Aku tahu kau juga berpikir seperti itu, bukan?" Wukong pun tampak terdiam saja. Tong Am lalu menyahut, "Jika kalian ragu untuk berperang, yang terbaik kita jangan menyerang dulu. Raja Agung dan ante-ante di bawahnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Terburu-buru untuk menghadapinya itu sama saja hanya untuk melakukan kegagalan lagi." Dan tiba-tiba saja Wukong pun berteriak, "Hei, aku tahu kelemahan mereka." Sontak saja teriakan dari Wukong itu pun membuat Tong Am, Akajiri, dan Xiaoliu pun menjadi heran dan menoleh ke arah Wukong. Wukong pun lanjut berteriak, "Kekuatan mereka berasal dari keimanan orang-orang. Alasan mengapa sekte kebangkitan ingin membunuh kita habis-habisan, karena di dunia manusia mereka tidak mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup besar. Mereka telah melarang manusia untuk pergi ke tempat sesembahan dewa mereka
untuk berdoa agar para manusia menggantungkan dan mengalihkan keimanannya kepada Raja Agung saja. Patkai pun keheranan karena ia baru tahu ada hal seperti itu. Tong Am lalu berkata, inilah alasan mereka terkenal dengan aktingnya untuk membuat masyarakat percaya kepada mereka ya. Wukong pun menjawab, aku tidak tahu, tetapi maksud keimanan itu dapat mencakup keadaan ketakutan, kepatuhan dan lain-lain. Selama orang takut padanya, dia menjadi lebih kuat. Inilah yang guru katakan sebelum dia meninggal. Dia saat itu mengucapkan dengan lantang, seharusnya untuk memberitahu kita. Mendengar hal itu membuat Putri Tengkorak, Patkai dan Wuching pun jadi teringat akan guru Tan Sanzang. Salah satu monster pun berkata, jadi hanya dengan menyesatkan kepercayaan kepada mereka, maka kekuasaan mereka akan melemah ya. Monster lain pun juga menimpali, bukankah ini sangat mudah? Kalau begitu kita abaikan saja mereka. Ya, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kita tetap lanjutkan hidup kita saja, tetap tinggal di jalur monster. Mending kita jangan main-main dengan mereka. Kalau begitu, ayo kita pergi, ucap mereka sambil berbalik badan. Wukong pun lalu menyahut, hei, dia akan datang menemui kita. Hal itu membuat para monster pun terkejut dan terdiam. Wukong lalu mengambil buku hitam hukum agung sambil berkata, buku ini sangat tebal, apakah di dalamnya ada sesuatu? Ini adalah hukum agung mereka. Di dalamnya tertulis tujuan dan rencana mereka. Pada tingkat terkecil, mereka melakukan kontrol wajah atas semua makhluk. Setiap gerakan semua makhluk sepenuhnya harus sesuai dengan standar ideal mereka. Mereka tidak bisa mentolerir siapapun yang tidak memenuhi syarat menurut mereka. Tentunya termasuk monster di dalamnya. Jadi intinya, mereka ingin memiliki dunianya sendiri, ucap Wukong sambil membuang buku hitam itu. Wukong lalu mengambil pisang di situ, dan sambil menikmati pisangnya ia berkata lagi, bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, mereka tetap tidak akan membiarkan tempat-tempat seperti jalur monster tetap ada. Mereka akan menjadi agresif. Mereka akan menyerang satu persatu untuk menghapus apapun yang menghambatnya. Mereka akan menggulingkan kehidupan yang lama yang tidak sepaham dengan mereka hingga bersih sampai ke sarangnya. Wukong lalu menatap para monster dengan serius dan berkata, kalian dapat kembali dan menunggu ini terjadi, atau tetap tinggal di sini. Terlepas kalian adalah monster jiwa terang atau monster jiwa gelap, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah kita semua harus membangun kembali aliansi monster baru dan bertarung hidup dan mati demi mempertahankan keberlangsungan kita. Xin lalu berpindah kepada Raja Agung yang saat ini sedang memetik buah. Ia di situ berkata, buah ini tampaknya aku tidak pernah melihatnya. Sinyonya lalu menjawab kalau itu adalah buah persik dari kayangan. Raja Agung pun lalu memakan buah itu. Ia lalu berkata, saat aku berada di dunia sebelumnya, aku tidak menemui buah seperti ini. Sudah terlalu lama aku berada di jurang neraka. Dan saat kembali ke dunia kali ini, aku melihat ini sungguh hal yang sangat indah, sangat emosional. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk dunia dan membuatnya menjadi lebih baik lagi. Dan tiba-tiba saja dari belakang datanglah seseorang dan berkata, hahaha, Raja Agung, Anda masih begitu. Anda sama sekali tidak berubah. Anda selalu berpikir bagaimana mengubah dunia. Hahaha. Dan ternyata itu adalah Raja Kebajikan Taizun, sang dewa bulu hijau yang licik. Yang lalu berkata, halo, bagaimana kabarmu? Mengapa tinggal di tempat seperti ini? Tinggal di rumah manusia seperti ini, itu tidak cocok dengan identitasmu. Mengapa Anda tidak membangun istana sendiri saja, Raja Agung? Raja Agung lalu menjawab, aku suka dekat dengan manusia. Aku tidak mau orang-orang merasa jauh dari jangkauanku. Taizun pun sangat suka dengan jawaban Raja Agung barusan. Raja Agung lalu berkata lagi, hei Dewa Kebajikan, kamu dan aku mempunyai pemikiran yang serupa. Istana terapung dengan ukiran emas surgawi dan bangunan batu giok sudah tidak ada lagi di langit. Jadi kau juga bisa sepertiku, menjadi dewa yang lebih membumi. Raja Agung lalu memberikan sebuah buah persik kepada Taizun. Taizun pun segera menangkap buah itu dan langsung tertawa. Hahaha, tentu saja, ucapnya. Kemarilah, ucap Raja Agung. Taizun pun balas berkata, saudara Agung, kamu telah kembali ke bumi sudah sekitar 1 bulan ini. Raja Agung pun menyahut, ya, aku hampir tidak pernah istirahat karena sibuk sekali. Sungguh sangat buruk. Taizun pun menyahut, hehe, urusanmu memang terlalu banyak. Kau memang harus bekerja keras.
apakah kau menulis hukum baru? Raja Agung pun menjawab, itu benar, hukum agung ini masih belum sempurna. Aku ingin segera memperbaikinya. Ada beberapa aturan baru yang akan kutambahkan. Apakah kau ingin melihatnya? Taizun pun menjawab kalau ia tak membutuhkan itu, karena ia setuju saja dan percaya kepada Raja Agung. Raja Agung lalu berkata, aku merasa agak berat untuk membawa dunia kembali ke jalurnya. Jika tidak mendapatkan bantuan dari Raja Kebajikan, semuanya tidak akan bisa lancar seperti ini. Taizun pun tampak tersanjung dan sok ganteng. Ia pun berkata, terima kasih kembali. Oh, kita adalah rekan. Kita harus saling bantu sama lain kan? Karena ternyata saat itu orang misterius yang mencegat Xiaoyu adalah dewa bulu hijau licik ini. Xiaoyu pada saat itu sangat kaget dengan kedatangan Taizun. Taizun pun dengan santai menyapa Xiaoyu. Dengan tatapan liciknya ia berkata, untuk hasil yang memuaskan, aku akan mengajar kalian dengan 2 pukulan. Dan dahuak. Seketika Taizun pun menyerang Raja Monyet Bulan dan Matahari. Jadi itulah sebabnya Raja Monyet Matahari Bulan lalu melapor kepada Dewa Brahma bahwa Dewa Dunia Tengah lah yang menyerang mereka. Sehingga itu menimbulkan fitnah dan mengakibatkan peperangan besar antar para dewa dunia lain. Sungguh tak disangka Raja Kebajikan telah bekerja sama dengan Raja Pusan untuk melancarkan jalan kebangkitan Raja Agung. Taizun di situ lalu berkata, setelah era peperangan dan kekacauan, aku pikir Anda sudah pergi dan tak akan bisa kembali lagi. Lalu ketika Anda mengirim seseorang untuk menyampaikan kepadaku tentang rencananya, aku benar-benar terkejut. Saat itu Anda sedang jatuh jauh ke dalam neraka selama bertahun-tahun. Akan tetapi kepercayaan dan keyakinan Anda pada dunia masih tetap ada. Anda memang luar biasa. Raja Agung lalu berkata, aku tahu kamu dan aku mempunyai keyakinan yang serupa. Maka dari itu aku berani untuk mengusulkanmu. Kamu dan aku yang dulu musuh, tetapi kita bersama-sama dapat mengubahnya sebagai pertemanan. Jujur, aku sangat senang. Tiba-tiba saja kini si bulus Taizun itu pun menangis. Ia lalu berkata, Raja Agung, aku sangat senang, tapi juga sangat sedih. Aku telah menjebak dan menyulut peperangan antar dewa. Katakan padaku, apakah semua yang kulakukan itu sepadan? Tolong beritahu aku, Raja. Raja Agung lalu berkata, Raja Kebajikan, tenanglah. Sejarah akan membuktikan keputusanmu sudah benar. Aku akan membuat dunia yang setara, kerajaan abadi yang tidak ada lagi ketidakadilan dan kesenjangan, sama rata sama rasa. Taizun yang masih mewek pun berkata, alangkah baiknya jika bisa mewujudkannya. Lalu bagaimana Anda melakukannya, Raja? Raja Agung pun lalu menjawab, yaitu dengan pesta melawan perbedaan itu. Taizun pun bertanya, dengan siapa? Raja Agung lalu menjawab dengan serius, klan naga. Dibandingkan dengan manusia, jumlah manusia naga yang bangga dan percaya padaku sangat kecil. Mereka sangat bangga dengan budaya dan kebijaksanaan mereka sendiri. Aku ingin berdiskusi secara langsung dengan tokoh yang paling berpengaruh dari klan naga, agar aku bisa membuat mereka benar-benar menyerah. Scene beralih di pohon induk. Terlihat Sun Wukong saat ini sedang duduk termenung, dan tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh kedatangan seseorang. Dan ternyata yang datang adalah Aosue. Aosue pun di situ berkata, hei Biksu Tan Sanzang, keluarlah, aku datang. Di mana kau? Dan tampak para monyet-monyet hitam dan putih memperhatikan kedatangan Aosue itu. Halo Tan Sanzang, keluar. Di mana kau? Teriaknya. Wukong pun keheranan dengan kedatangan Aosue. Aosue pun lalu berkata, Sun Wukong, di mana guru? Tolong panggil guru Tan Sanzang keluar. Wukong lalu mengatakan, Aosue, guru sudah mati. Apa kamu tidak tahu? Jelas saja hal itu mengejutkan Aosue, dan ia pun berkata lagi, hei, berhenti bermain-main kau Wukong, panggil dia keluar. Wukong pun menjawab, hei, itu benar, aku tidak main-main. Aosue pun dengan entengnya lalu berkata, halo, kalian ternyata pintar berakting ya. Sudah seperti sinetron Indosiar saja kalian. Tan Sanzang, kamu bekerja sama dengan mereka untuk mempermainkanku ya? Kau ingin bermain-main? Putri Tengkorak pun di situ lalu menyahut, Aosue, Grandmaster memang mati saat di kota Chang'an. Biksu terbunuh. Kami beruntung bisa menyelamatkan hidup kami. Apakah kau tidak tahu tentang kejadian sekitar sebulan baru-baru ini? Aosue pun menjawab kalau baru-baru ini yang ia lakukan hanyalah tidur. Aosue lalu mengamati sekitar dan ia melihat banyak monster yang terluka. Monster jamur kecil pun tampak ketakutan ketika Aosue menatapnya. Aosue lalu berkata,
Tan Sanzang yang memanggil aku ke sini. Saat itu, pada saat Aosue sedang tidur siang di tempat tidur ala kadarnya yang menempel di rumah penduduk, tiba-tiba saja ada seorang yang mencoba membangunkannya. Aosue pun malah berbalik badan untuk melanjutkan tidurnya. Tapi tiba-tiba saja, mak buk buk buk. Dengan sapu ijunya, orang itu memukuli Aosue hingga Aosue terbangun. Aosue pun lantas berteriak, "Woi, siapa yang memukul aku barusan? Brengsek!" Dan betapa terkejutnya Aosue karena orang itu adalah Tan Sanzang. Aosue lanjut berkata, "Tan Sanzang, itu kamu? Apa aku menyinggungmu lagi? Apa yang kamu inginkan, hah?" Biksu Tong pun lalu segera memberikan isyarat kepada Aosue agar Aosue mengikutinya. Biksu Tong pun lalu berbalik arah dan Aosue pun segera mengikutinya dari belakang. "Hei, apa yang salah denganmu? Bicaralah dengan jelas," ucap Aosue. Aosue yang segera menyusul Biksu Tong pun dikejutkan lagi karena tiba-tiba saja Biksu Tong menghilang. Dan kini Aosue meneruskan ceritanya kepada Wukong. Biksu Tong, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya meninggalkan peta dengan tempat yang telah ditandainya. Lokasinya di sini, di jalur monster, tepatnya di pohon induk monyet. Dia meminta aku untuk datang ke sini. Aku pikir dia menyuruhku bertemu dengannya. Wukong pun jadi keheranan. "Guru?" Dan Putri Tengkorak berkata kalau itu adalah jiwa dari Biksu Tong. Aosue pun jadi sedih dan berkata, "Sulit dipercaya, dia meninggal seperti ini." Dan tiba-tiba saja Aosue pun berteriak, "Hei, terus kenapa dia memanggilku? Apa yang harus aku lakukan di sini? Apa dia hanya untuk memberitahu berita kematiannya?" Dan tiba-tiba saja seorang pun muncul dan berkata, "Percayalah, dia punya hal penting yang harus kau lakukan." Semua pun terkejut dengan kedatangan orang itu. Orang itu pun lalu mengibas-ngibaskan kipasnya dan duduk di akar pohon. Dan ternyata itu adalah daun ajaib. Ia di situ berkata, "Aku juga mendapat instruksi darinya sehingga aku datang ke sini." Aosue pun bertanya, "Hei, siapa kamu?" Daun ajaib lalu menjawab, "Aku adalah guru dinasti Tang dan aku merupakan adik seperguruan dari Tan Sanzang." Wukong di situ berkata, "Apakah Anda juga pernah bertemu dengan guru?" Daun ajaib pun lalu mengiyakannya. Aosue pun jadi bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Daun ajaib pun mulai menjelaskan, "Aosue, kamu adalah seorang pahlawan dari klan naga. Dan aku juga mempunyai jabatan sebagai penasihat raja yang telah memenangkan kepercayaan kaisar di setiap pengadilan. Kamu dan aku memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa. Saudaraku, sepertinya Biksu Tong memberi pesan kepada kita agar membalikkan kembali kepercayaan manusia dari sekte kebangkitan. Bagaimana menurutmu?" Aosue pun lalu berkata, "Apa kau serius ingin aku melakukan hal seperti ini?" Wukong pun lalu menatap serius dan berkata, "Bagaimana kalau kita segera memulainya?" Putri Tengkorak lalu menyahut, "Oke, kalau begitu kita mulai dari mana?" Scene beralih di langit di atas awan. Saat ini Yiwanji dengan tubuh Garuda raksasanya sedang terbang menyusuri awan. Dan ternyata Yiwanji saat ini menuju ke kediaman kakek naga kuno. Ia lalu mendarat sambil merubah dirinya menjadi tubuh kecilnya. Ia segera berteriak, "Kakek Gulong, aku datang untuk menemuimu." "Aku datang, kakek." "Kakek Gulong, halo." Yiwanji pun masuk dan melihat ke dalam rumah kakek naga. Dan kini terlihatlah kakek naga Gulong pun sudah terkapar di lantai dengan perabotan yang berserakan di dekat tubuhnya. Jelas saja Yiwanji pun sangat kaget dan berkata, "Ada apa, kakek Gulong? Apakah kamu sakit?" "Benar-benar. Kamu, apakah kamu berhenti makan lagi? Sini minumlah air." Kakek Gulong pun lalu batuk-batuk. Dan tiba-tiba saja ia pun melempar mangkok air yang diberikan Yiwanji sambil berteriak, "Pergilah, jangan menggangguku." Yiwanji pun lalu berkata, "Tubuhmu sangat lemah, kakek. Kamu belum makan. Kamu bisa mati, kakek." Kakek pun menjawab, "Itu bukan urusanmu. Kamu tidak mengunjungiku selama beberapa bulan. Kau jangan pura-pura khawatir padaku. Kamu sebenarnya datang untuk melihatku mati, kan?" Dan tiba-tiba saja kakek naga pun berteriak sangat marah, "Pergi, Garuda kecil, pergi sana. Aku tidak peduli denganmu lagi, persetan." Hal itu membuat Yiwanji sangat sedih. Ia pun tak bisa lagi menahan air matanya dan ia lalu menangis dengan kencang sambil berkata, "Aku habis mencari keliling ke sana kemari untuk mencari makanan enak untukmu, tapi aku malah dimarahi." Mendengar hal itu kakek Gulong pun langsung terdiam. Ia lalu berusaha meredam amarahnya dan berkata, "Kalau begitu jangan bertengkar lagi.
terus, makanan enak apa yang telah kau dapatkan?" Yuanci pun menjawab, "Buah segar, kakek." Naga Gulong pun lalu menunjuk ke bungkusan kain yang telah dibawa Yuanci. "Apakah itu?" Kalau begitu, aku ingin lihat." Dan terlihat yang dibawa Yuanci adalah buah-buahan segar. Antara lain ada durian, mangga, delima, dan buah salak. Naga Gulong pun segera mengambil dan mencobanya. Yuanci pun berkata, "Kakek, ini adalah buah yang hanya tersedia di pulau kecil di selatan. Dan ini matangnya hanya saat musim bulan Juli dan Agustus. Saat iklim tropis seperti ini di selatan, ada banyak macam buah segar. Tapi untuk mencari musim yang cocok untuk siap makan itu tidak mudah. Aku terbang ke sana kemari di atas laut, dan aku baru bisa menemukannya sebulan ini." Hal ini membuat kakek naga pun merasa bersalah karena tadi telah memarahi Yuanci. Yuanci pun hanya tersenyum, dan ia mengatakan kalau kakek naga suka, ia akan mencarikan buah-buahan segar itu lebih banyak lagi. Mereka berdua akhirnya keluar rumah dan menikmati suasana di luar sambil berbincang-bincang. Yuanci di situ berkata, "Kakek Gulong, hidup sendirian itu tidak baik. Kenapa tidak memilih tinggal bersama dengan klan naga lain saja?" Kakek Gulong menjawab kalau ia tak sudi dan tak tahan dengan kebodohan suku naga. Yuanci lalu bertanya apakah kakek Gulong belakangan ini tidak makan sama sekali. Dan kakek naga menjawab kalau ia memang tidak punya nafsu makan. Yuanci pun lalu berkata, "Tidak apa-apa kakek, kamu kan suka makan buah. Aku akan mencarikanmu lebih banyak lagi. Kau harus makan sedikit-sedikit agar tubuhmu tetap kuat." Yuanci pun berkata sambil menanam benih tanaman di situ, "Kakek, ini adalah benih pohon dari hutan selatan. Ini akan segera tumbuh tinggi dan berbuah di sini." Seketika kakek Gulong pun jadi geram dan berkata, "Hei, dasar anak nakal, ini adalah tempatku. Kau jangan sembarangan menanam apapun di tempat ini, mengerti?" Yuanci pun tak mempedulikan kakek Gulong. Ia pun hanya tersenyum dan berkata, "Kakek, kau di sini tiap hari bisa menyiraminya, sehingga kau bisa melihat tumbuhan ini terus bertumbuh. Sungguh menarik, bukan?" Kakek Gulong pun balas berkata, Kau memang selalu tidak menuruti apa yang kukatakan. Dasar Kiaroro, kamu memang suka membantah. Burung raksasa memang tidak berpendidikan dan suka melawan. Kalau begitu sudah, pergi sana." Tanpa merasa bersalah, Yuanci pun mendekat kepada kakek Gulong sambil berkata, "Kakek Gulong memang pemarah." Kakek naga pun menjawab, "Karena kamu selalu suka bikin ulah, bocil, dan aku hanya ingin hidup tenang di sini." Yuanci pun dengan santai lalu rebahan di samping kakek Gulong dan berkata, "Kakek naga, lebih baik sekarang kau memberikan cerita kepada aku." Naga Gulong menjawab, "Kau ingin aku cerita tentang apa?" Yuanci pun berkata lagi, "Terserah kakek, yang penting bagus." Yuanci pun lalu teringat sesuatu dan ia meminta kakek untuk bercerita tentang di saat kekacauan. Kakek naga pun mengatakan kalau tidak ada cerita yang bagus pada zaman itu. Yuanci pun lalu berkata, "Bukankah pada saat itu ada 3 klan besar? Dan di samping itu juga ada burung raksasa kuno yang merupakan leluhurku." Kakek naga pun lalu berkata, "Hei nak, sebenarnya ada cerita yang lain saat kekacauan melanda di dunia waktu itu. Saat itu muncullah beberapa makhluk abadi, tetapi semuanya pergi begitu saja. Saat itu keadaan memang sangatlah kacau, sangat kacau sekali. Dan saat itu aku mempunyai banyak anak keturunan. Akan tetapi mereka semuanya telah mati." Dan diperlihatkan gambar wujud naga kuno dengan mulut yang penuh darah seperti makan sesuatu. Yuanci pun lalu bertanya, "Kakek Gulong, sebenarnya apa yang terjadi dengan keturunanmu?" Wajah Gulong pun lalu meringis, dan dengan mata yang menyala ia berkata, "Sudahlah, mereka sudah pergi." Dan dengan tatapan mata yang tajam, kakek Gulong meneruskan kata-katanya, "Tetapi kadang-kadang sesuatu yang telah pergi akan kembali lagi." Dan tiba-tiba saja muncul bola hitam dengan aliran listrik merah dari balik awan tepat di hadapan kakek naga dan Yuanci. Hal itu membuat Yuanci pun sangat terkejut. "Ah, apa itu?" ucapnya. Kakek Gulong pun tersenyum dan berkata, "Kelihatannya teman dari masa lalu di zaman kekacauan telah datang." Dan dari bola hitam itu, kini muncullah seekor kuda Pegasus putih terbang. Kuda itu dinaiki oleh seorang dan ternyata itu adalah Sang Raja Agung. Raja Agung pun lalu segera mendarat dan berkata, "Sang naga, sang leluhur dari seluruh bangsa naga, apa kau masih mengingatku?" Kakek naga dengan pandangan yang menajam lalu berkata, "Raja Agung ya? Apa yang membuatmu kembali lagi? Sepertinya saat aku menguburmu dengan tanganku sendiri itu."
Bukankah itu baru kemarin? Raja Agung pun berkata, "Naga, ada apa denganmu? Mengapa kau berubah menjadi orang tua yang jahat?" Aku jadi sedikit kecewa. Yuanji pun berkata kepada Raja Agung, "Hei, hati-hati, dia akan memakanmu." Tapi tiba-tiba saja dengan sinis kakek naga berkata kepada Yuanji, "Burung kecil, diam, kau pergi saja." Yuanji pun tampak heran. "Kakek Gulong," ucapnya. Sang kakek naga pun berkata lagi, "Aku suruh kau untuk pergi, tinggalkan tempat ini." Yuanji pun tetap ngeyel dan berkata kalau orang asing itu mengganggu kakek, maka dia bisa membantunya. Kakek pun berkata lagi, "Hei, dengarkan baik-baik Yuanji, kau tak pernah mendengarkan apa yang kuajarkan. Kau hanya suka membantah. Apa kau bisa membantuku?" Yuanji pun tetap saja ngeyel dan berkata, "Jangan meremehkanku kakek. Aku adalah burung raksasa spesies langka. Aku bisa menggunakan wujud raksasaku." Dan tiba-tiba saja tongkat kakek pun melayang dan dauak. Tak disangka kakek pun memukul Yuanji dengan tongkatnya. "Benarkah?" teriak kakek naga Gulong. Hal itu membuat Yuanji pun tersungkur ke tanah. Yuanji yang kaget pun lantas berteriak, "Kakek, kenapa kau malah memukulku?" Kakek Gulong pun menjawab, "Kau tak akan bisa melawan." Kini kakek Gulong pun meringis dan melotot lalu berkata, "Jika kamu tidak pergi, maka aku akan memakanmu. Aku akan memberitahumu bahwa sebenarnya keturunanku semua telah kumakan. Hehe, naga kumakan, burung raksasa juga kumakan. Leluhurmu, leluhur agung burung Garuda kuno, saat itu juga akulah yang memakannya. Aku berteman denganmu hanya untuk bersenang-senang. Kau pikir kau siapa? Apakah kau keluargaku? Itu tak akan mungkin. Haha. Hei Garuda kecil, pergilah. Kamu bukan siapa-siapaku." Sontak saja perkataan dari kakek itu membuat Yuanji sangat sedih. Dan sambil menahan air matanya, ia pun langsung lari meninggalkan kakek naga dan segera terbang keluar dari kediaman kakek naga kuno. Kakek Gulong pun berkata, Hei, pergilah dan jangan kembali." Raja Agung pun disitu berkata, "Hei naga, itu adalah satu-satunya burung raksasa dengan spesies khusus. Kau sangat peduli padanya. Hal itu sangat mengejutkanku." Kakek naga pun balas berkata, "Peduli padanya? Kamu salah. Apa kau tak lihat aku telah mengusirnya?" "Hei Raja Agung, kamu datang kepada aku apa hanya untuk bicara omong kosong seperti ini?" Dengan wajah serius, Raja Agung lalu berkata, "Iya, aku ada di sini untuk membunuhmu. Kematianmu akan membangun otoritas sejatiku." Seketika dari bola hitam yang besar itu muncul bola-bola kecil mata Dajjal dengan jumlah yang banyak. Melihat hal itu, kakek Gulong pun agak heran dan berkata, Hei, kamu punya mainan baru ya? Tampaknya ini semacam teknik pengalihan energi yang menarik. Apakah ini caramu bertarung sekarang?" Raja Agung pun balas berkata, "Ya benar, sepertinya kecerdasan dan kebijaksanaanmu tidak memudar. Setiap mata yang lahir ini adalah perpanjangan dari keinginanku. Mereka dapat menyampaikan informasi dan mengumpulkan kekuatan untukku. Situasi di sini akan kurekam live streaming dan ditangkap kepada masing-masing pangkalan suku naga. Para klan naga di seluruh dunia akan bersaksi dengan akhir hidupmu." Dan suara dari Raja Agung pun kini sudah terdengar di seluruh negara naga lewat mata Dajjal itu. Hal itu membuat rakyat naga pun keheranan dan berbondong-bondong keluar. "Hei, keluar dan lihat, mata Dajjal itu mengeluarkan suara. Apa yang diinginkan dari sumber suara itu?" Dan kini mata Dajjal itu pun bersuara, "Naga, tolong dengarkan semuanya. Kami akan memberikan informasi penting tentang kebangkitan kepada kalian." Dan tiba-tiba saja mata Dajjal itu mengeluarkan cahaya merah dan menembakkannya ke atas langit. Dan dari tembakan itu kini muncul sebuah gambar live streaming yang memperlihatkan keadaan di kediaman kakek naga Gulong. Dan mata Dajjal itu berkata lagi, "Aku akan menggulingkan dunia lama yang busuk. Dan kini aku telah memutuskan bahwa patriark tertinggi kalian untuk menjadi tanda. Dan objek itu adalah sang kakek naga Gulong. Biarkan saja simbol pembusukan ini menghilang, agar semua rakyat naga benar-benar bisa menyambut era baru." Jelas saja itu membuat para warga naga pun semakin penasaran dan berkata, "Apakah itu nenek moyang naga? Apakah benar-benar itu?" Dan tak ketinggalan, Aubing di situ juga menonton live streaming itu. Ia berkata, "Apakah beliau adalah leluhur tertinggi dari klan kita? Auling, apakah dia yang kau katakan, orang yang selama ini hidup di langit?" Auling pun menjawab, "Iya, benar." Dan kini terlihat kakek Gulong pun meringis dan berkata, "Hei Raja Agung, agar klan naga mau bergabung denganmu,
Kau mau membunuh aku di depan semua klan ya? Hehe, sungguh ide yang brilian. Jika kamu yang kalah, bukankah kau sangat malu? Raja Agung pun lalu berkata, hei, aku tidak akan melawan jika tidak yakin menang dalam pertarungan ini. Naga Gulong, pada saat zaman kekacauan itu, kau adalah lawan yang mengerikan. Tapi lihat dirimu sekarang. Raja Agung pun berjalan ke depan dan menginjak tumbuhan kecil yang baru ditanam Yuanji. Dan Raja Agung pun lanjut berkata, kau lumpuh dan lemah, sementara kondisiku saat ini berada di puncak. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk membunuh kamu sangatlah mudah. Kakek naga pun kini jadi waspada. Ia pun lalu berkata, benarkah? Kalau begitu, ayo, akan kucoba untuk melemaskan ototku. Seketika mata kakek Gulong pun menyala terang dan tubuhnya mengeluarkan petir. Dan makblar, seketika terjadi ledakan yang keras yang mengguncang pulau kediaman kakek naga kuno. Yuanji yang sedang terbang belum jauh dari situ sangat kaget. Ia pun menoleh ke arah kediaman sang kakek dan berkata, kakek. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.